morning. Today we will report on the payment methods preferred by small business owners around UNES, especially those who use QRIS and those who does not use QRIS as a payment methods. Based on our initial observation, QRIS is widely used in UNES area, such as like food stalls near Lapangan Banaran and photocopy shops and many places like Burjo. However, we also found that some of the sellers still use conventional payment methods like cash. This contrast shows that although QRIS is increasingly popular, some sellers still remain the choice for using cash only. And today, our team interviewed some sellers and we will find out their reasons, the advantages and disadvantages, and that they experience, and the views of the future of digital payments. Right now I'm with Mr. Iswan as one of the small business owner that uses QR, and I'm going to interview about this matter. Sebelumnya Pak, Bapak sudah berapa lama menggunakan QRIS Pak untuk pembayaran? Saya semenjak liburan itu loh Mbak, yang baru libur 2 bulan itu. Oh iya. Iya, nyampe sekarang itu kurang lebihnya berapa bulan ya? Sekitar 5 bulan ya. Iya, 5 bulan ya Pak. Oke. Ada nggak sih Pak alasan yang mendorong Bapak untuk menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran? Ya ada, kalau misalnya gini, kalau udah pakai QRIS itu anak-anak mahasiswa kadang nggak jadi beli karena nggak bawa cash katanya gitu kan. Jadi terpaksa Bapak bikin QRIS gitu loh Mbak. Nah, penggunaan QRIS berarti mempengaruhi penjualan Bapak? Enggak sih, enggak mempengaruhi ya. Jadi malah lebih, kalau saya sudah paham lebih enak pakai QRIS gitu loh. Tapi ada nggak sih Pak dampak negatif yang Bapak rasakan selama penggunaan QRIS itu? Enggak ada. Enggak ada. Terus kalau misalnya keuntungan yang Bapak rasakan selama penggunaan QRIS ada Pak? Gimana? Kalau misalnya keuntungan atau kayak manfaat yang Bapak rasakan selama penggunaan QRIS itu ada nggak ya Pak? Ya ada. Manfaatnya kayak gini, kalau misalnya pakai QRIS yang harusnya buat nyimpen saya ndak usah transfer ke BR ya Pak, kemana nggak usah kan, jadinya langsung aja gitu transfer gitu, manfaatnya kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, terima kasih banyak atas jawabannya ya Pak. Right now I'm with another small business owner that uses QR as a payment method, which is Mas Purwanto. Sebelumnya Mas, saya mau bertanya, udah semenjak kapan sih Mas penggunaan QRIS dalam bisnis kecil ini? Aku mulai QRIS 2024 kemarin. 2024, berarti udah 1 tahun ya Mas? Iya, kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun, oke. Apakah ada Mas alasan yang mendorong Mas untuk menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran? Ya, karena rata-rata sekarang anak kuliah pakainya QR semua. Iya. Jadi menyesuaikan ya Mas ya dengan. Aja. Oke. Tapi penggunaan QRIS ini tuh mempengaruhi penjualan Mas nggak ya? Enggak sih Mbak, Enggak kayaknya ya? sama aja sih. Cuma perbedaan metode pembayaran aja. Itu. Oke. Tapi ada nggak sih Mas dampak negatif yang Mas rasakan nih selama penggunaan QRIS ini? Itu Mbak, kadang kan uang dari pembayaran berhasil kadang nggak masuk ke saldo gitu. Ada dulu pernah. Tapi sering nggak tuh Mas Enggak. kejadian seperti itu? Seingatku cuma sekali kalau nggak salah ya. Jadi tak tunggu 1 kali 24 jam itu nggak masuk. Ya, esokan harinya pun nggak masuk juga. Tapi isu itu tuh dibawa nggak Mas ke pihak QRIS-nya atau ya udah aja gitu? Enggak sih, ya paling aku cuma nanya kayak apa ya, kayak pihak bank, entah dia teller apa itu bisa sih Mas dicek gitu, tapi harus ke call centernya BRI atau Mandiri atau apa gitu. Alah ya udah Mbak, nggak usah. Jadi nggak, iya. 5.000. Betul ya. Sayang juga ya Mas kesana cuma buat minta ini 5.000. Bener sih, bener. Bisa, cuman ya itu tadi kan harus ke ngecek dulu ke CS-nya gitu bilangnya. Betul. Oke, terakhir nih Mas, ada nggak sih keuntungan yang Mas rasakan selama penggunaan QRIS ini Mas? Keuntungannya sih kalau orang bayar aku nggak ada kembalian sih pakainya QR gitu. Oh iya betul. Nah, untungnya di situ. Jadi lebih praktis ya Mas kalau misalnya nggak ada uang kembalian. kembalian kan pakainya QR gitu. Oke Mas, oke itu aja sih Mas pertanyaannya. Terima kasih banyak atas waktunya ya Mas. I'm with Mr. Dasuki, one of the QRIS user from a small business owner near UNES. Sebelumnya terima kasih Pak udah meluangkan waktunya.
Saya mau bertanya Pak, apakah ada alasan Bapak tidak menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran? Jangan ngambil loh Mbak. Kalau modalnya kan di situ, ngambil dulu, kalau itu enggak anu. Kadang keblokir barang itu aja, ribet. Tapi ada nggak sih Pak kemungkinan bahwa Bapak akan menggunakan QRIS di masa mendatang nanti? Enggak kita enggak. Nggak ada ya Pak berarti. Tapi Bapak pernah nggak menerima pelanggan yang meminta nih Pak untuk melakukan pembayaran dengan QRIS? Ya udah tahu semua kok Mbak. Adanya cash. Ya. Jadi udah pada tahu ya Pak kalau tidak Iya. menggunakan QRIS? Kan kalau ada kan tahu di situ, kalau nggak ada kan Betul. udah tahu. Tapi Bapak merasa ada kecemasan nggak Pak kalau misalnya penggunaan metode pembayaran digital gitu, Bapak merasa ada kecemasan tersendiri tidak Pak? Ya enggak. Bapak merasa bahwa, apakah Bapak merasa bahwa penjualan saat ini tuh sudah cukup optimal tanpa penggunaan QRIS Pak? Sudah cukup enggak. Sudah cukup. Ya. Baik. Berarti Bapak merasa sudah optimal tanpa menggunakan QRIS ya Pak? Iya. Baik. Baik Pak, itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Right now I'm with one of the small business owner near UNES that does not use QRIS as a payment method. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya Mas. Saya ingin bertanya mengenai penggunaan QRIS. Apakah ada alasan Mas tidak menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran? Kalau aku alasannya nggak mau ribet aja gitu. Aku pilih yang simpel-simpel aja lah. Oke, yang simpel-simpel aja ya Mas berarti. Tapi ada nggak sih Mas kemungkinan bahwa Mas akan menggunakan QRIS di masa mendatang nanti? Kurang tahu kalau itu. Kurang tahu. Baik, Pak. Tapi Mas pernah nggak menerima pelanggan yang meminta untuk melakukan pembayaran melalui QRIS? Banyak. 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 Jadi datang terus, bisa QRIS nggak Mas gitu ya? Oh iya. Ya. Tapi ada nggak sih Mas kecemasan dari Mas pribadi dalam penggunaan metode pembayaran digital gitu seperti QRIS? Ya apa ya? Sama-sama ya. Ya ibaratnya nggak mau sulit aja lah. Karena ngurusnya ribet ya Mas Iya. ya? Ah iya. Tapi apakah Mas merasa bahwa penjualan Mas sekarang nih udah cukup optimal tanpa penggunaan QRIS Mas? Alhamdulillah optimal. Baik. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya ya Mas dan atas waktunya. Terima kasih ya Mas. Ya. With Mas Udin as one of the small business owner that uses QRIS as a payment method. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Mas. Saya mau bertanya. Boleh. Sudah berapa lama Mas menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran Mas? Sudah 2 tahun. Nah, Berarti sudah lumayan lama ya Mas menggunakan Betul. QRIS. Ada nggak sih Mas alasan yang mendorong Mas untuk menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran? alasannya Iya. karena kita tuh sebagai pemilik usaha harus menyesuaikan dengan zaman sekarang, mengikuti modern lah, mengikuti zaman aja. Kebanyakan mahasiswa anak sekarang kan menggunakannya tuh uang digital, jadi lebih aman lagi, lebih praktis lagi. Oke Mas. Penggunaan QRIS ini sendiri tuh mempengaruhi penjualan Mas nggak sih Mas? Sangat mempengaruhi. Karena dengan metode pembayaran QRIS tidak semua orang tuh mempunyai uang cash, makanya aku diadakan QRIS. Tapi ada nggak sih Mas dampak negatif yang Mas rasakan selama penggunaan QRIS tuh? Dampak negatif pasti ada negatifnya, ada positifnya. Kalau negatifnya itu kita tuh harus nunggu uang cair terlebih dahulu untuk dibelanjakan barang-barang inilah kebutuhan warung. Kalau boleh tahu berapa lama tuh Mas nunggu cairnya seperti itu? Nah, itu sekitar 24 jam. Jadi hitungannya tuh per hari bisa cairnya besok. Oh gitu ya Mas. Tapi menurut Mas tuh apa sih keuntungan yang Mas rasakan selama penggunaan QRIS? Keuntungannya tuh banyak Iya. sebenarnya. Jadi untuk pemilik usaha yang kayak gini tuh keuntungannya tuh yang pertama menghindari korupsi dari karyawan. Kalau dulu kan zamannya cash. Jadi kebanyakan anak ini kadang kalau melihat uang banyak tuh kadang suka ngambil. Kalau ada uang QRIS itu masuk ke pemilik usahanya sendiri. Jadi langsung ke Masnya sendiri ya Mas? Oke, itu aja sih Mas sebenarnya pertanyaannya nggak banyak. Terima kasih banyak ya Mas atas waktunya dan ketersediaannya.
Here right now with one of the business owner that does not use QR as the payment method. First of all, I'm going to ask questions regarding of it. Sebelumnya Pak, saya mau nanya, apakah alasan Bapak tidak menggunakan QRIS Pak sebagai metode pembayaran? Ya sebelumnya sih belum tahu aturannya sih Pak. Dan kemungkinan depannya itu ada potongannya apa enggak ya? Gitu. Jadi belum tahu aturan-aturannya ya Iya. Pak untuk. Oke. Tapi apakah ada kemungkinan Pak Bapak akan mencoba untuk menggunakan QRIS di masa mendatang? Itu belum sih Pak, belum pikiran sih. Belum ada ya? Belum ada. Tapi Bapak pernah nggak Pak menerima pelanggan yang meminta untuk melakukan pembayaran dengan QRIS? Iya pernah sih Pak. Kadang ada konsumen yang nanyain, Pak bisa bayar pakai QRIS apa enggak kayak gitu. Oke. Untuk penggunaan metode digital sendiri seperti QRIS Pak, Bapak punya kecemasan pribadi nggak Pak kalau misalnya menggunakan itu? Ya ada dikit sih Mbak kayak gitu. Ntar kedepannya kalau pakai QRIS itu ada potongannya apa ada kayak gitu. Jadi dikhawatirkan ada. Ya kayak gitu. Baik Pak. Tapi apakah Bapak merasa bahwa penjualan Bapak saat ini sudah cukup optimal tanpa adanya penggunaan QRIS? Ya alhamdulillah ya. Kadang optimal lah, kadang ya kadang jualan kayak gitu lah. Kita nggak ada yang tahu ya Pak. Iya. Baik. Itu aja sih Pak sebenarnya pertanyaan saya nggak banyak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Siap. Our interviews revealed that there are a variety of reasons of why the business owners around UNES is preferred whether to use QRIS or not. The customers, particularly students, see that QRIS is useful and consistent with digital habits. On the other hand, those who prefer cash are not yet prepared to make the switch because they feel more familiar with the conventional payment methods. In general, their choices demonstrate how convenience, comfort, and technology all influence the payment methods. This is the report that we are delivered. Thank you for watching.